Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Jadi sesuai dengan pertemuan minggu lalu, hari ini kita akan belajar apa? Ada yang udah tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan. Ada yang udah tahu belum definisi dari jaringan itu apa sih? Jaringan sel. Boleh bakalan Femi? Oke, jadi jaringan tumbuhan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki fungsi tertentu, yaitu memiliki fungsi yang sama yang terdapat pada tumbuhan. Oke, bagus ya tadi jawaban Femi kasih kita dulu teman-teman yang belum jawab. Nah, apa sih yang ada di pikiran kalian saat kalian melihat gambar ini? Foto apa? Haus, ya. Jadi pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian kenapa ya pohon yang ketiup angin itu bisa tetap kuat walaupun dia ketiup angin yang kencang, tapi pohon itu tetap kuat dan kokoh berdiri. Akar yang kuat, batang yang kuat. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana jaringan-jaringan penyokong yang ada di tumbuhan ini membantu tumbuhan untuk dapat tetap tegak berdiri kokoh walaupun terkena angin yang kencang. Nah, jadi di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu kalian diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pengertian jaringan tumbuhan. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi serta membedakan jenis-jenis jaringan tumbuhan. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan struktur dan fungsi masing-masing jenis jaringan tumbuhan. Nah, di sini bakal memberikan sedikit penjelasan tentang pengertian jaringan tumbuhan. Jadi jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama dan bekerja bersama untuk melaksanakan tugas tertentu. Setiap jaringan ini memiliki peran khusus yang membantu tumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya. Jaringan juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu jaringan tumbuhan memiliki beberapa ciri khas. Pertama, tersusun dari sel-sel sejenis yang membentuk fungsi dan memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kedua, jaringan terbentuk melalui proses pembelahan sel pada jaringan meristem. Ketiga, jaringan juga berfungsi untuk mendukung proses kehidupan seperti fotosintesis, respirasi, penyimpanan cadangan makanan, dan pengangkutan zat. Ciri lain yang penting adalah setiap jaringan memiliki letak dan struktur yang spesifik sesuai dengan fungsinya dalam tubuh tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis jaringan tumbuhan. Yang pertama itu ada jaringan meristem. Jaringan ini memiliki jaringan ini adalah jaringan muda yang sel-selnya ini masih aktif membelah. Kemudian ada jaringan epidermis, jaringan terluar yang berfungsi untuk melindungi bagian yang ada di bawahnya. Biasanya ada di daun, akar, dan batang. Selanjutnya ada jaringan parenkim atau yang bisa disebut dengan jaringan dasar. Jaringan ini dapat membelah dan mengisi sebagian besar tubuh tumbuhan. Ada jaringan kolenkim, yaitu jaringan penguat pada organ muda. Ada jaringan sklerenkim yaitu jaringan penguat pada organ dewasa. Dan ada jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan phloem yang berfungsi untuk mengangkut air dan unsur-unsur hara dan menyebarkannya ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini ada jaringan pada daun, yaitu yang pertama ada epidermis. Jaringan epidermis ini berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian ada mesofil yang berperan penting dalam fotosintesis, dan ada xilem yang berfungsi sebagai jaringan pengangkut untuk mengangkut air dari akar ke daun, dan ada phloem yang berfungsi untuk membawa fotosintesis ke semua bagian tubuh tumbuhan. Di sini Ibu akan memutarkan video, jadi Ibu harap anak-anak bisa menyimaknya. Anda tahu, organ-organ ini terdiri dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi-fungsi ini. Kita semua tahu bahwa Nah, disimak dan kita dengan baik ya anak-anak. tanaman juga makhluk hidup seperti kita. Mereka bernafas, membuat makanan, dan memiliki pertumbuhan tak terbatas sepanjang hidup. Jadi bagaimana tumbuhan melakukan semua fungsi-fungsi ini? Tanaman terdiri dari 3 organ utama, akar, batang, dan daun. Organ-organ ini terdiri dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi-fungsi ini. Sejumlah besar sel khusus bersama-sama membentuk jaringan. Jaringan tanaman ditandai dan diklasifikasikan menurut struktur dan fungsinya. Ada 2 tipe dasar jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Mari kita lihat pada jaringan meristem. Ini adalah jaringan meristem yang membantu dalam pertumbuhan tanaman, karena jaringan meristem memiliki kemampuan untuk membelah. Sel meristem mirip, umumnya kecil, tertutup dalam titik sel tipis dan lurus. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem diklasifikasikan menjadi meristem apikal, meristem
lateral dan meristem interkalar. Jaringan yang membantu meningkatkan panjang batang dan akar adalah meristem apikal. Jaringan ini terletak di ujung batang dan akar. Dan yang membantu dalam meningkatkan diameter tumbuhan ialah meristem lateral, terletak pada posisi samping batang atau akar. Lalu bagaimana daun dan cabang bentuknya? Ini adalah meristem interkalar yang memfasilitasi pertumbuhan daun dan cabang. Pada rumput, meristem interkalar menumbuhkan bagian yang dimakan oleh hewan herbivora. Jaringan ini terletak di dasar not, ruas, dan pada basis daun. Sekarang kita tahu bagaimana tanaman mengembangkan akar, batang, daun, dan cabang. Selanjutnya, mari kita cari tahu jenis jaringan yang membantu tanaman untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan dalam tubuh. Ini adalah jaringan permanen yang membantu dalam transportasi, persiapan makanan, dan penyokong bagi tanaman. Jaringan permanen tidak lain ialah jaringan meristem yang matang dan berdiferensiasi untuk membentuk berbagai jenis jaringan. Berdasarkan kesamaan dari selnya, jaringan permanen diklasifikasikan menjadi jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Disebut jaringan permanen sederhana karena terdiri dari sel yang sama yang memiliki asal-usul yang sama. Berdasarkan fungsinya, jaringan ini diklasifikasikan menjadi parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan parenkim memiliki bentuk sel oval dengan dinding sel kritis dan memiliki ruang antar sel yang luas. Jaringan ini membantu dalam proses fotosintesis, penyimpanan, dan juga membantu tanaman air mengalir. Jaringan ini dapat ditemukan pada akar, batang, bunga yang hidup. Jaringan kolenkim terdiri dari sel hidup dan menancap. Jaringan ini memberikan elastisitas, dukungan mekanik, dan kekuatan tarik untuk tubuh. Jaringan ini ditemukan terutama di korteks batang dan daun. Jaringan sklerenkim terdiri dari sel-sel mati yang memiliki dinding sel sangat tebal dan mengandung lignin. Jaringan ini melindungi tanaman. Jaringan sklerenkim ada di batang, daun, dan pelindung keras pada biji dan kacang. Nah, sekarang beralih ke jenis kedua jaringan permanen, jaringan permanen kompleks. Dari namanya menunjukkan, jaringan permanen kompleks tersusun atas lebih dari satu jenis sel. Jaringan ini diklasifikasikan ke dalam xilem dan fluoid. Xilem adalah jaringan permanen kompleks yang terdiri dari trachein, bulu kayu, parenkim xilem, dan serabut xilem. Jaringan ini mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian dalam lain. Fluoid terdiri dari bulu tapis, sel pengiring, serabut fluoid, dan parenkim fluoid. Dan berfungsi mengangkut makanan dari daun ke bagian lain dari rangka. Kesimpulannya, kita telah melihat dan memahami jaringan tanaman. Nah, setelah menonton video tadi, pastinya kalian lebih paham ya tentang jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Mungkin satu orang ada yang mau menyimpulkan setelah menonton video tadi. Ya, Fendi silakan. Jadi kesimpulannya, jaringan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada jaringan meristem sama jaringan dewasa. Nah, jaringan meristemnya itu terbagi lagi menjadi tiga, ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Kemudian yang jaringan dewasa itu terbagi menjadi dua, ada jaringan yang kompleks sama yang simpel. Kalau simpel itu terbagi menjadi tiga, ada parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Terus yang kompleks tadi terbagi menjadi dua, yaitu xilem dan juga fluor. Wah, kasih tepuk tangan dulu. Jadi kalian sekarang menonton videonya dari awal hingga akhir dengan baik ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada LKPD. Sebelumnya kalian bagi dulu menjadi dua kelompok besar yang terdiri dari 7 sampai 8 orang. Bisa. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya tentang cara pengerjaan LKPD-nya. Jadi di sini ada dua aktivitas, yaitu aktivitas 1 dan aktivitas 2. Untuk kelompok 1 hanya mengerjakan aktivitas 1 dan kelompok 2 bisa mengerjakan aktivitas 2. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya, cukup? Cukup, Ibu. Dia itu mengangkut dari akar ke daun, ke seluruh bagian tubuh. Dan ini fungsinya apa? Sudah selesai anak-anak? Jadi kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Aktivitas 2, hubungan jaringan dan organ. Instruksinya jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan tepat. Pertanyaan 1, bagaimana jaringan penyusun daun mendukung proses fotosintesis? Jadi, jaringan penyusun pada daun, terutama jaringan palisade atau palisade parenkim dan jaringan spon, yaitu spon parenkim mengandung banyak kloroplast yang berfungsi menangkap energi cahaya untuk fotosintesis. Lalu yang kedua, mengapa xilem dan fluoem selalu bekerja bersama dalam
sistem pengakuan. Karena silem mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, dan phloem mengangkut fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang nomor 3, jelaskan peran jaringan epidermis pada akar dalam menyerap air dan juga mineral. Epidermis akar memiliki rambut akar yang memperluas permukaan penyerapan air dan mineral dari tanah. Sel-sel epidermis memiliki titis sehingga mempermudah proses penyerapan tersebut. Lalu mengembang maka dengan kolentim dan kolentim penting untuk organ batang, karena kolentim memberikan kekuatan lentur pada batang muda agar tidak mudah patah, sedangkan kolentim memberi kekuatan dan kekuatan pada batang tua. Keduanya berfungsi sebagai jaringan penyokong atau penguat organ tubuhan. Terima kasih. Ya, kita bahas itu tentang identifikasi jaringan tumbuhan. Nah, itu jaringan tumbuhan. Pertama itu ada silem atau jaringan pelampung air, mana itu fungsi pelampung air dan mineral dari akar ke daun serta memperkuat batang. Kemudian ada phloem, jaringan pelampung makanan, dia berfungsi untuk hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian ada parenchym, jaringan dasar, di mana ini sebagai tempat fotosintesis penyimpanan cairan ruangan dan memiliki ruang antar jaringan. Dan yang terakhir ada epidermis, di mana ini melindungi jaringan di bawahnya dari kehilangan air, vakum dan sebagainya. Nah, terima kasih kalian sudah menjawab dari pencerahan LKPD-nya dengan baik dan benar secara berkelompok. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi atau post test. Jadi setiap orang bisa scan. Sudah di-scan? Sudah. Nah, aku beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ini, kerjakan dengan baik, jangan menyontek. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah bisa disimpan ya HP-nya. Dan selanjutnya itu kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ada yang membantu Ibu untuk menyimpulkan? Abel Bu. Awal Bu. Mungkin Sofi bisa bantu Ibu. Jadi, sistem jaringan tumbuhan merupakan susunan berbagai jaringan yang bekerja secara terintegrasi untuk menunjang kehidupan dan pertumbuhan tumbuhan. Setiap jaringan memiliki fungsi khusus namun saling berhubungan satu sama lain. Jaringan meristem berperan penting dalam pertumbuhan dan pembentukan jaringan baru, sedangkan jaringan permanen menjalankan fungsi-fungsi fisiologis dan struktural tumbuhan seperti perlindungan, penyimpanan, pengangkutan, dan penguatan. Nah, melalui kerjasama antara jaringan epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, silem, dan phloem, tumbuhan dapat mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis, mempertahankan bentuk tubuh serta beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, di sini Ibu ada kertas refleksi. Di sini kalian bisa menyampaikan bagaimana sih perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini bersama Ibu. Jadi di sini ada perasaan sedih, marah, senang, kecewa, kesal, dan juga ada hal apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini dan apa hal yang masih membingungkan. Masing-masing ini ya. Terima kasih.